Baik, selamat sore khususnya kepada Frater Alpon, dosen saya, dosen kami, mahasiswa khususnya transferan dari Daratan Tapanuli. Perkenalkan, nama saya Edison Simanulang, berasal dari Paroki Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya kebetulan ikut ingin melanjutkan pendidikan saya untuk S1 Pendidikan Agama Katolik di STP Dian Mandala Gunung Sitoli. Nah, untuk pada sore hari ini saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Frater Alpon yang telah membimbing dan mengarahkan pada mata kuliah ini, dengan harapan lewat mata kuliah ini pemahaman saya tentang ilmu pengetahuan filsafat ilmu pengetahuan ini semakin maju, semakin bertambah. Mudah-mudahan berguna ke depan dalam tugas-tugas saya dimanapun berada. Baik, pada sore hari ini, kesempatan ini, tugas untuk UTS diberikan kepada saya, yaitu tentang pengamatan tentang binatang yang dinamakan kunang-kunang. Perlu saya jelaskan sedikit kepada Frater dan kepada rekan-rekan mahasiswa STP. Di daerah kami ini memang pada sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, itu kunang-kunang itu bisa atau mudah kami temukan atau kami lihat yang berkeliaran atau menunjukkan diri pada waktu malam hari, dan itu sungguh sangat menarik dan bisa menimbulkan atau memunculkan satu pemandangan yang cukup indah, terutama pada malam hari. Mengapa? Karena dengan adanya kunang-kunang yang berterbangan pada malam hari itu menambah suasana yang menarik lah, seperti itu. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, kunang-kunang itu binatang apa sih? Dan mengapa dia bisa mengeluarkan atau menghasilkan cahaya seperti itu? Nah, lalu setelah saya coba membaca atau menggali informasi dari media atau internet, ternyata serangga atau kunang-kunang itu termasuk ke dalam kelompok keluarga atau famili Lampiridae. Ya, itu dalam bahasa Latinnya seperti itu. Dan masuk dia dikategorikan dalam ordo Coleoptera. Nah, termasuk ke dalam kelas insekta atau serangga. Nah, tentunya dengan informasi-informasi yang cukup terbatas pemahaman dan pengetahuan saya terhadap binatang atau serangga kunang-kunang ini tidak menyurutkan motivasi saya untuk mencari informasi-informasi yang lain. Ada beberapa informasi yang saya peroleh dari internet atau bahkan dari pengalaman para orang tua yang terdahulu di kampung kami. Para orang tua di kampung kami itu mengatakan dulu memang di daerah kita ini kunang-kunang itu bisa ditemukan dengan mudah. Tapi pada akhir-akhir ini kita tidak bisa menemukannya lagi karena kemungkinan besar, itu kata orang tua, kemungkinan besar karena pencemaran atau pengaruh lingkungan, atau mungkin kunang-kunang tidak bisa menemukan habitat yang memungkinkan untuk mereka berkembang. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang saya peroleh dan informasi, saya bisa menyimpulkan bahwa
serangga atau kunang-kunang itu atau dikatakan itu serangga bersayap. Nah, dia bisa menghasilkan atau mengeluarkan sinar atau cahaya. Ternyata dari informasi yang saya peroleh bahwa di dalam tubuh kunang-kunang tersebut, tentu kunang-kunang yang dewasa, ya, ternyata dalam tubuhnya itu mengandung semacam zat kimia yang disebut juga dalam istilahnya itu luciferin. Nah, jadi zat-zat kimia yang dikatakan luciferin itulah yang mempengaruhi tubuhnya sehingga bisa menghasilkan cahaya atau sinar. Akan tetapi bukan itu faktor utamanya. Faktor utama mengapa kunang-kunang bisa mengeluarkan sinar atau cahaya, dan ternyata karena kunang-kunang adalah binatang yang bisa mengkontrol oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya secara maksimal. Nah, dengan dia bisa mengkontrol masuknya oksigen ke dalam tubuhnya dan dirangsang oleh zat kimia yang bernama luciferin tadi, maka disitulah ternyata menghasilkan cahaya atau terang. Nah, proses di mana luciferin dan oksigen itu menyatu di dalam tubuh kunang-kunang itu diistilahkan disebut dengan bioluminescensi. Nah, itu yang pertama yang perlu saya terangkan dari pemahaman saya atau informasi yang saya temukan. Lalu kemudian menjadi bahan pertanyaan, mengapa atau untuk apa kunang-kunang itu mengeluarkan cahaya? Nah, dari informasi yang saya temukan atau dari saya baca, bahwa ternyata kunang-kunang itu mengeluarkan atau menghasilkan sinar atau cahaya itu ada beberapa tujuan. Yang pertama, dengan menghasilkan cahaya itu, kunang-kunang mau memberitahu kepada kawanannya yang lain bahwa dia berada di satu lokasi itu, bahwa ada di lokasi itu semacam katakanlah sumber makanan, ya, karena sumber makanan kunang-kunang itu ada sari-sari tumbuhan atau serangga-serangga kecil seperti itu. Jadi itu menjadi signal atau pemberitahuan secara tidak langsung kepada rekan-rekannya yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengeluarkan sinar itu secara tidak langsung, kunang-kunang mau memberitahu kepada pemangsa yang lain bahwa memang dia tidak wajar, tidak layak untuk dimangsa. Mengapa? Karena dalam tubuhnya mengandung sesuatu yang tidak enak, seperti itu, ya. Artinya dengan sinar atau cahaya yang dikeluarkan itu semacam bentuk pertahanan diri terhadap pemangsa atau serangga-serangga yang lain. Nah, lalu yang ketiga, dengan mengeluarkan cahaya, ternyata itu menjadi petunjuk atau pemberitahuan kepada serangga yang lain, terutama serangga jantan, untuk memberitahu bahwa si betina yang mengeluarkan cahaya tadi siap untuk menerima proses perkawinan, seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung dengan cahaya yang dikeluarkan oleh si betina, maka kunang-kunang dewasa jantan tahu bahwa kunang-kunang betina siap untuk melanjutkan keturunan, seperti itu. Nah, jadi dengan informasi-informasi terbatas yang saya temukan, itulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini dengan situasi yang agak terbatas. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini menambah wawasan pengetahuan saya pribadi dan menjadi masukan yang berharga bagi rekan-rekan yang lain. Dan saya yakin, sadar bahwa informasi yang saya terima ini masih sangat terbatas, dan mohon kepada Pater Alpon, dosen pembimbing kami, membimbing kami agar ke depan lewat materi-materi kuliah bisa kami lebih memahami tujuan, arti, dan manfaat mempelajari materi filsafat ilmu pengetahuan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan
saya mohon dimaafkan. Terima kasih, host